Ya, Ana. Ya, ada pertanyaan gitu. Oke, silakan. Sorry, Iya. Ana tuh tadi dia cerita, saya tuh selalu cari, pokoknya setiap kali sesi, saya selalu bersiap, saya harus nanya sesuatu, dan benar dia selalu nanya. Oke. Enggak sih, sebenarnya kayak nanya tentang cara menempatkan diri sih Pak, yang kayak saya yang saya sudah ceritain, mungkin yang teman-teman yang nggak tahu, jadi sekarang saya suka ikut workshop, di mana workshop itu Oh, yang ketemu tadi sama ya, oke. ketemu sama orang-orang yang sangat-sangat profesional, yang bahkan kayak direktur perusahaan atau bahkan CEO dia punya perusahaan sendiri. Nah, orang itu kan keren banget kan. Sekarang saya juga pengen banget belajar dari dia itu. Tapi terkadang feedback misalnya kayak apa yang saya dapat tuh nggak sesuai dengan harapan gitu. Ekspektasi saya terhadap mereka itu nggak sesuai dengan harapan gitu. Kadang yang saya dapatin tuh kadang mereka lebih istilahnya mungkin yang bukan saya kegeeran apa gimana gitu. Mungkin kayak misalnya dia kayak ngasih kartu nama tapi dengan embel-embel kamu jangan kasih ke yang lain ya, atau bahkan di sesi foto bersama kayak dia minta saya foto di sebelahnya. Sekarang saya menganggap hal itu kayak aneh aja gitu loh, kayak tapi saya percaya gitu orang kayak dia itu orang hebat gitu, dan saya bisa belajar banyak hal dari dia. Tapi yang saya tapi justru yang saya lakukan di situ adalah saya jadinya menjauh gitu, akhirnya menghindar. Nah mungkin dari teman-teman sendiri, mungkin ada yang pernah merasakan hal yang sama atau ada masukan gimana sebaiknya saya menempatkan diri gitu di situasi saat kayak gitu. Gitu sih. Terima kasih pertanyaannya. Ada yang mau jawab? Pak, saya. Silakan Nadia. Jadi begini Pak, yang menjadi kelemahan Mbak Ana itu menjadi kelemahan saya juga, karena terus terang kemarin pas saya kerja praktek, saya juga mengalami hal yang sama. Jadi ketika saya kerja praktek, saya tinggal di lokasi pengeboran, saya tinggal selama 2 minggu bersama rekan-rekan saya. Dan kebetulan di sana ceweknya itu hanya 2 aja, hanya saya dan rekan saya yang kerja praktek. Jadi selebihnya itu cowok semua di lokasi pengeboran. Nah, di situ kan kami diajarkan untuk membangun relasi dengan siapa aja, apapun posisinya, apapun kedudukannya, kami diusahakan harus membangun relasi yang baik. Tapi gimana caranya, Pak? Gimana cara mengatasi orang-orang yang sebenarnya ingin kami jadikan mentor, tapi mereka ternyata memiliki maksud lain ke kami, kayak gitu Pak. Sebenarnya saya bingung aja sih Pak, cara menempatkan dirinya gimana? Apakah kami harus? Tanyaannya mirip, betul. Iya, apakah kami harus menjauh atau menjaga jarak? Namun kami harus tetap menghormati orang tersebut sebagai yang lebih berpengalaman. Terima kasih, Pak. Aku tidak punya kapasitas untuk menjawab sebenarnya. Yang bisa menjawab nih Yesa sebenarnya. Enggak. Silakan yang lain. Ada yang mau jawab? Silakan Yesa. Sorry. Nggak tahu sih. Mungkin sebenarnya aku nggak sampai kalau hal-hal seperti itu tuh terkadang itu tuh apa ya istilahnya tuh yang inevitable gitu loh. Kadangan maksudnya terutama kalau misalnya kerjanya tuh di tempat yang emang di majority-nya cowok gitu ya. Kalau aku selama ini sih biasanya sih masih nggak pernah ada yang mungkin seserius itu ya. Jadi kayak paling sifatnya bercanda, tapi bercandanya yang kayak rada-rada gitu ya. Kalau aku sih selama ini sih bawanya cuman kayak ya udah ketawa, haha. Terus ya tapi keep it profesional, di mana kita misalnya ketika kita ada permintaan atau request sesuatu gitu, atau ada pekerjaan-pekerjaan tertentu masih bisa maksudnya masih positif lah environment-nya gitu. Tapi itu manage-nya nggak tahu sih, kayaknya kondisinya agak beda-beda gitu. Tapi kalau misalnya masih sebatas yang kayak misalnya bercanda-bercanda yang agak ke arah situ, tapi mungkin kita nanggepinnya kayak haha bercanda juga gitu, masih memungkinkan nggak kira-kira di posisinya kalian
Karena kalau posisiku walaupun nggak terlalu sering seperti itu, tapi biasanya aku tanggepinnya bercanda aja. Gitu. Nggak tahu sih yang lain, aku juga nggak punya kapasitas nih Mas Dipta, nggak tahu. Alhamdulillah Ada yang orang jawab, di aku ada sebenarnya tanggapan nanti, tapi nanti dulu, aku mau dengar dari yang lain dulu. Silakan. Ada yang ini pengalaman nggak? Mas Chandra. Manggil Pak Ade ketahuan deh. Mas Chandra mungkin ada tanggapan. Ya, ini pertanyaannya sulit memang ya. Jadi kadang itu juga jadinya orang yang beneran bantu juga jadi kadang kena dampaknya. Jadi misalnya beneran pengen bantu jadi kena imbas orang-orang yang bertanya begitu. Jadi emang situasi yang gimana ya? Kembali ke integritas kita. Jadi kayak sebenarnya kayak tadi sama sih. Karena gini ya, semua orang itu nggak ada yang sempurna gitu ya, kayak yang Ana tadi tanya. Even CEO tadi juga nggak sempurna gitu. Saya sendiri juga beberapa gitu ya, namanya kayak orang-orang yang posisinya tinggi, ketika saya ketemu kok kayak gini ya, gitu. Nggak seperti itu juga bisa. Tapi sebenarnya yang perlu ditanyakan adalah apa sih respon kita gitu, maksudnya value yang kita pegang itu apa gitu, yang akan integritas kita gitu, yang harus kita pegang gitu. Kalau atau misalnya mengecewakannya hanya karena kok cuma sharingnya cuma ke satu dan dia nggak mau sharing, nanti ada namanya kayak seseorang itu akan berkumpul dengan yang punya passion atau walaupun tidak sama persis ya, tapi ada general hal yang bisa mengumpulkan. Misalnya orang kumpul di satu organisasi, di suatu perkumpulan, misalnya perkumpulan pengusaha, perkumpulan, karena memang mereka punya satu value yang mirip gitu. Jadi itu akan pilihan kita, di situ akan kita pilih mana yang ternyata ini sepertinya tidak sesuai dengan value saya atau passion saya. Jadi keputusan tetap kembali ke diri kita. Kalau yang kasusnya Nadia tadi ya tadi integritasnya kita yang harus kita jaga. Jadi sebenarnya semua orang itu bisa ngerasain gitu ya arahnya itu positif atau negatif tuh kita punya sense gitu, dibekali sense itu, dan di situ kapan kita memang harus menjauh, kapan memang beliau atau orang ini kapasitasnya bercanda ataukah serius tuh sebenarnya kita punya sense, dan di situ harus kita latih sense kita gitu. Gitu sih kalau dari saya. Agak berat memang pertanyaannya. Oke. Sekarang kan giliran aku nih. Jadi gini. Ini adalah masalah yang tidak akan ada habisnya terjadi dengan kalian. Ya. Apalagi sebagai perempuan yang kalian memilih bidang itu yang male dominated. Ya, seperti kata Yesa tadi, pasti akan lebih banyak laki-lakinya, selalu. Secara praktikal yang bisa aku kasih, sudah pasti kalian harus bisa melindungi diri sendiri dulu. Itu satu, ya. Sudah tahu lah pasti caranya gimana. Lalu berikutnya, yang paling ini adalah, pesan saya paling praktikal adalah, apa yang kalian berikan ke dia, dari sisi perhatian, atau dari sisi komunikasi, dari sisi cara ngomong, itu di depan orang itu, kamu lakukan juga dengan orang lain. Jadi dia tidak merasa istimewa. Ya, ada dua kemungkinan. Satu, dia merasa, oh ya oke, berarti dia tidak menanggapi saya. Dua, dia sakit hati dan dia kesel, dan dia akan mencoba, tanda kutip, menjatuhkan kalian. Either way, it does not define you as a person. It defines them as a person. Kalian jadi lebih tahu orang itu seperti apa. Ya. Jadi kalian kalau ada orang kayak gitu, don't feel bad about yourself. Karena kalian berdiri memegang kukuh integritas kalian. Gitu. Bahwa saya nggak mau. Gitu. Ya kan? Apapun itulah pokoknya. Apa yang pun itu yang dia lakukan. Intinya sih gitu. Kalau memang masih sekedar bercandaan, diledek-ledekan gitu ya, kalau lagi ngumpul ya Yesa kan sering juga ngerasain, kita kalau di kantor kita ngumpul-ngumpul, si Yesa sama si ini sama si itu, kalau masih sekedar ketawa-ketahuan kayak gitu,
ketawa bareng aja, jangan dilawan, ikut ketawa aja gitu. Malah kadang-kadang ambil contoh Jenny ya saya kan seringnya diledekin ya. Jenny malah ikutan bercanda juga, dia ngeledekin diri sendiri juga gitu. Ya sudah, lama-lama orang jadi males. Karena gitu kan, kalian tahu sendirilah gitu ya, namanya perempuan ya, laki-laki dan perempuan nih. Semakin perempuan itu nanggepin, semakin dia, kamu nyebelin banget sih, kayak gitu, semakin seneng lakinya. Jadi semakin kalian merasa biasa aja gitu, dan ikut ketawa lagi, laki-laki itu akan merasa dia lagi bercanda sama laki-laki. Karena laki-laki kayak gitu, nggak ada laki-laki ledekin, lu kayak gitu sih, gitu kan. Laki-laki kalau diledekin, diledek balik sama dia. Ya, itu salah satu yang bisa dilakukan. Ya kan? Sekali lagi, kalian pikirin dulu, tapi apapun itu, tadi Mbak Ana tuh bilang, saya mungkin nggak terlalu bagus di debat, karena saya tidak bisa terstruktur kata-katanya. Sebenarnya bukan masalah terstruktur, masalah reaction time, response time. Kadang-kadang kita di saat ada stimulus tertentu, kita langsung bereaksi, tuh marah atau apa. Take your time, diam dulu. Saya mau ngapain ya? Gimana saya cara merespon ini? Tulis, misalnya di WhatsApp nih. Tulis di WhatsApp, jangan langsung di-send. Baca dulu. Kira-kira tepat nggak ya saya ngirim gini? Dan biasanya, yang kalian tulis pertama, itu adalah bukan jawaban yang tepat. Ingat ya, yang kalian tulis pertama, itu bukan jawaban yang tepat. Aku udah berulang kali nulis, tulis, hapus. Baru kedua. So, give yourself time to think clearly, to organize your thoughts, supaya nyampenya pun enak. Jadi gitu, Ana. Bukan masalah kamu nggak bisa. You don't have enough time to process your thoughts. Oke? Jadi gitu. Apapun itu dipikirin dulu. Semoga menjawab. Semoga cukup menjawab. Sip. Terima kasih pertanyaannya. Bagus banget. Mas Dipta pamit dulu ya. Silakan Mas Chandra. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang lain. Aku punya 15 menit lagi kalau masih pada mau stay. Pak Dipta, saya mau... Ya, Feni, silakan. Saya mau masuk, mau bertanya sekalian. Oke. Kebetulan ini kan saya juga telat tadi. Sebelumnya saya mohon maaf sama Bapak dan teman-teman sekalian. No worries. Karena kalian lihat jadwal di sini, soalnya Wita dan... Oke. Mungkin itu. Terus... Kamu di mana emang? Sorry, lupa. Saya di Kalimantan Utara, Pak. Oke. Ya, sudah jam 1 ya. Ya, terus? Nah, ini Pak, saya mau nanggapin sama yang tadi Bapak bilang, kebetulan tentang public speaking, yang tentang berbicara dan mendeliver idea yang tadi. Nah, kebetulan kan tadi saya nyusun nih, dan ternyata di form ini saya tahu kalau kelemahan saya itu memang lebih ke public speaking, debat, dan deliver idea. Jadi itu salah satu hal yang saya rasa sulit buat saya kerjakan sampai sekarang, dan itu udah terjadi dalam jangka waktu yang panjang Pak, dari zaman saya SMA. Tapi saya selalu nyoba nih Pak, buat gimana sih caranya supaya saya bisa mendeliver idea dengan baik di saat yang tepat juga. Kayak misal nih, kayak gini nih, ada forum seperti ini di dalam break room tadi, kita kan disuruh langsung menanggapi ya. Nah, saya lihat respon teman-teman yang lain itu cepat gitu loh Pak. Modelnya cepat, langsung bisa menyusun kata-kata dan langsung bisa menanggapi di saat itu juga. Nah, kebetulan kalau saya tipenya, kalau yang saya sadari sendiri, saya tipenya saya harus memahamin dulu sebentar, kayak tadi Bapak bilang, saya butuh waktu dulu sebentar, lalu saya mulai menyusun. Nah, saya kalau misalnya mendeliver idea secara tertulis, saya bisa Pak. Maksudnya, saya bisa pemilihan kata terstruktur dan kawan-kawannya. Atau mungkin kalau situasi lingkungan yang saya hadapin ini, orang-orang yang memang dekat dengan saya, itu bakal cepet nih ke triggernya. Tapi kalau misalnya yang kayak orang baru dan saya langsung dituntut di saat itu, kemudian saya juga bukan saya melihat orang-orang yang di situ lebih tinggi daripada saya, jam terbangnya, saya bakal agak minder. Nah itu masalah self confident juga tuh Pak. Jadi lama-kelamaan saya jadi terlihat malah jadi pasif jatuhnya Pak. Dan saya nggak bisa berkontribusi banyak di saat itu, karena kan kalau misal modul forum begini kan mintanya respon dan tanggapan yang cepat ya Pak ya. Sedangkan saya butuh waktu. Nah itu yang
saya bingung sampai sekarang. Mungkin ada tanggapannya dari Bapak atau teman-teman sekalian. Oke, saya langsung jawab ya. Terima kasih, Mbak Feni. Ya. Jadi gini, jawabannya, kamu pernah jadi juri nggak? Juri pernah Pak, salah satu event kampus ya. Cuman tidak secara biasanya dikasih kertas, ada tulisannya apa kalau juri? Penilaian-penilaian. Yes, kriteria penilaian kan? Ya. Ya. Jadi setiap kali kamu diminta ngomong sesuatu, sebenarnya itu kita sudah harus punya yang namanya kriteria penilaian. Atau persepsi, atau sudut pandang, atau faktor apa yang kita mau lihat. Contoh, kamu disuruh menanggapi speech-nya Jokowi. Ya, kriteria penilaian kamu ada 3 biasanya. Isi, ya, bahasa tubuh, sama kejelasan dia menyampaikan. Dari suara mungkin, ya kan? Benar nggak? Ya. Jadi dari situ aja, kamu udah bisa ngomong tentang 3 hal dong. Ya nggak? Ya. Jadi jawabannya mudah. Apapun itu, kamu selalu punya faktor. Contoh, kamu jadi berada di komunitas atau di lingkungan yang kamu paling junior nih misalnya. Ya, semuanya senior, ahli, profesor atau narasumber, pokoknya expert lah pokoknya. Kamu punya faktor 3, ya. Saya sebagai orang awam, saya sebagai mahasiswa, dan saya sebagai suatu hari saya menjadi ahli di bidang sesuatu. Jadi selalu ada faktor yang kamu bisa ini. Ya kan? Kayak tadi, kita minta orang ngasih hasil pengamatan sesi-sesi breakout session. Kayak Nadia, yang dia lihat dari sisi, saya mau lihat dari sisi karakter seorang Ana. Sedangkan yang laki-laki tadi banyak yang ngelihat dari isi dari pencapaiannya, kayak gitu-gitu. Itu kan sudah ada faktor tuh. Nah, dengan kamu punya 3 faktor atau apapun kriteria penilaian itu, kamu langsung bisa men-structure speech kamu akan seperti apa. Ya. Dan biasanya itu peraturannya rule of 3. Ada selalu 3 hal yang bisa kamu sampaikan. Tentang apa, dan apa. Why, how, dan what. Ya kan? Introduction, body, conclusion. Selalu ada 3 paling nggak. Gitu. Tadi yang saya like, good at, yang berprestasi, sama dislike. Kayak gitu-gitu. Selalu minimal ada 3 hal yang bisa kamu sampaikan. Menjawab nggak? Cukup menjawab untuk yang masalah untuk menanggapi sesuatu Pak. Nah, kalau masalah kayak public speaking nih Pak, cara berbicara di depan orang yang supaya nggak merasa minder gitu Pak. Gimana sih Pak? Ada referensi bacaan atau apa? Padahal saya udah coba nih latihan, udah teori-teorinya saya ikutin. Konteksnya kasih aku konteks deh. Kamu lagi presentasi di mana ceritanya? Misal saya mau presentasi di forum research, forum paper gitu. Saya bawa nih, saya punya riset saya, tapi di situ ada beberapa profesional yang saya segani dan ternyata jadi kalau saya bicara saya takut ditanggapin gitu loh Pak, ditanggapin dari ini, padahal saya tahu nih saya mau bicara apa, tapi karena kamu orangnya lebih senang dikasih feedback positif atau negatif? Saya positif senang, pastinya senang Pak. Tapi kalau negatif juga saya senang buat lihat apa. Baper nggak? Apa? Baper mungkin agak baper Pak. Okay. Cewek. Good. Kamu udah lebih aware akan diri kamu sendiri nih. Terus? Iya. Tapi saya kalau misalnya begitu saya agak refleksi diri kalau masalah yang negatif itu, sambil agak mungkin memang kurangnya di sini kayak gitu Pak. Ya. Dan kamu takut merasa takut merasa kamu bodoh atau kecil atau kayak gitu ya? Saya kurang lepas di depan orang yang saya kurang kenal kalau misalnya sudah masalah di circle yang memang ini seapa adanya Pak. Oke, jadi tips saya yang paling ini adalah kalau di saat ini saya sampaikan di fase 1 part 3. Jadi kalau kamu mau mempresentasi, yang bikin kamu tegang itu adalah kamu karena ice breaking. Karena kamu ada tembok di antara kamu sama mereka. Jadi yang biasa aku lakukan sebelum aku sesi presentasi,
Perhatikan nggak tadi begitu kalian masuk, aku ajak ngobrol dulu satu-satu. Semua sesi kita seperti itu. Feni, aku udah bertahun-tahun public speaking. Aku masih grogi. Percaya deh. Ya, itu yang aku lakukan. Aku ajak ngobrol dulu, menyapa, halo, apa kabar, gitu. Ya kan? So we make a connection first. Di saat kita udah make connection dengan orang itu, akan lebih hangat. Kita bisa bikin orang itu senyum. Di saat kita presentasi bisa kita sebut namanya. Perhatiin nggak? Dari tadi berapa kali saya ngomong, saya merefer ke orang. Kayak Nadia ngomong sesuatu, Ana ngomong sesuatu, Falkan ngomong sesuatu. Ya, sekali lagi itu menciptakan connection. Dan senyum ke orang-orang. Di awal sesi, senyum. Kamu sapa orang masuk ruangan, selamat datang Pak, selamat sore Bu, selamat datang, saya akan menyampaikan ini, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Tembok itu gede banget dan berat banget untuk meruntuhkannya, tapi dengan senyuman, dengan sapaan itu cepet banget hilangnya. Ya, that's my best advice. Practical, paling practical itu. Ya, yang lainnya adalah latihan, latihan. Baik Pak, lumayan cukup, udah cukup Pak. Makasih. Sama-sama. Misi Pak Dipta. Oke. Ya, silakan Abah. Ya mungkin saya mau nanya itu yang tadi yang di session awal tuh yang mengenai tembok tuh Pak. Kita berbicara tentang tembok tadi. Kan di sini kita sedang membuat toolbox. Yep. Dan isinya itu seperti apa. Dan tadi analoginya adalah tembok itu jika ditembus dengan yang tumpul kayak gini sama dengan paku langsung, ya kan? Akan lebih berpengaruh yang ini, yang lebih fokus. Sedangkan kalau kita lihat di berita gitu, di Indonesia sendiri pada tahun 2017 aja lebih dari 63% orang bekerja tidak sesuai dengan background gitu. Nah, bagaimana kita ini kan masih di bangku kuliah ya, semuanya itu harus dimasukin ke box gitu. Bagaimana fokuskannya itu sebelum kuliah ini selesai gitu. Oke. Ya. Jadi gini. Udah selesai belum tanyanya? Iya, udah cukup. Oke. Ini jawaban ini kamu baru bisa relate, kamu baru bisa nyambung kurang lebih 10 tahun dari sekarang. 10 tahun? 10 tahun dari sekarang. Jadi aku punya mentor. Aku pernah nanya sama dia, ngobrol sama dia. Dia nanya, kamu maunya ngapain Dip? Aku sebut gitu. Saya maunya jadi HSE, safety atau manager di HR, bilang kan. Terus dia bilang, oke, that's good. Kenapa? Oh, karena saya senang ini. Setelah aku jawab semua, dia menemukan ini benang merah seperti yang ditabel di text box yang kuning itu. Jadi aku tuh senangnya bisa connect sama orang, sama bisa memberi impact ke orang itu. Terus dia bilang, ya kalau gitu kan kita udah pernah bahas, kayak kita bahas deh ini di kemarin itu abis itu. Terus kata dia, lah kalau itu ini kamu, driver kamu, ya kamu bisa di posisi apapun dong, bisa di peran manapun. Di peran manapun kamu bisa memberi impact, di peran manapun kamu bisa connect sama orang. Kenapa kamu membatasi diri di HR atau di HSE? Oh iya benar juga ya. Dan sekarang aku mendarat di tempat yang jauh sekali dari petroleum engineering. Aku sekarang manajer di Operations Support Department. Operations Support itu kerjanya WC mampet, atap bocor, mobil, catering, makanan, ya, bus, ngurusin pesawat, ngurusin hotel, semua yang tidak ada hubungan dengan petroleum engineering. Tapi impact-nya besar sekali karena aku mensupport 4 aset. Ya, sekali lagi balik ke impact. Nah, kamu tadi bilang banyak yang background-nya, banyak yang tidak sesuai dengan background-nya. Ya memang kenyataannya seperti itu. Makanya kita balik lagi. Text box kuning
saya maunya apa? Saya mau impact kah? Saya mau peran besar kah? Saya mau achievement kah? Saya mau connection kah? Kalau kamu udah pegang itu, kemanapun kamu mendarat, nggak masalah. Gitu. Jadi memang kuliah ini hanya istilahnya mengerucutkan kita, tapi ujung-ujungnya kita dipaksa untuk melebar. Nah, kita gimana mengerucutkan lagi text box kuning itu? Kamu maunya kemana? Kamu mau punya impact, atau kamu punya achievement, atau mau punya apapun. Dan nggak ada benar, nggak ada salah. Gitu. Yang penting kamu tahu aja misi kamu itu apa. Saya yakin nggak menjawab pertanyaan itu jawabanku. Minimal ada gambaran. Minimal ada gambaran. Ya kan? Memang kita harus sering banyak ngobrol gini, Bah. Jadi banyak orang yang sampai umur 40-50 tuh kalau ditanya, ini kasus nyata banget ini. Aku nanya, jadi Anda itu sebenarnya spesialisasinya apa? Apa yang Anda pakai? Nggak tahu. Nggak bisa jawab. And I don't want that to happen to any of you yang ada di sini sekarang. Dan aku pengen kalian tuh di umur 2 sekarang ini, 20-an sekarang, udah tahu mesti kemana. Tapi tadi Irfan ya, siapa tadi yang bilang Irfan itu sudah punya mimpi 5, 10, 20 tahun ke depan. Aku minta tolong, di saat kalian membuat peta kehidupan itu ya, jalur path itu, tolong nulisnya pakai pensil, jangan pakai spidol permanen. Because your plans will change. Ya, banyak akan berubah. Dan baik itu internally maupun externally. So write it with a pencil and write it with an open mind and open heart. But please write it down. Jangan nggak ditulis mimpi kalian apa. Tulis dan sampaikan ke orang. Siapapun itu. Mau teman kek, mau orang tua kek, mau guru, mau atasan nanti, sampaikan. Ya, pakai pensil. Jangan pakai spidol permanen. Oke. Thank you, Bang. Very good question. Again. Terakhir mau tanya, Pak. Siapa tuh? Saya, Pandu. Oh iya, silakan Pandu. Ini kan saya nge-record Pak dari tadi. Itu di Google nanti gimana, Pak? Google Drive. Oke. Upload nanti saya share gitu ya linknya link. Di grup. Nanti aku download, bisa aku edit nanti. Oke. Kasih aku waktu tapi ngeditnya ya. Oke. Ada lagi? Thank you, Pandu. Ya, Pak. Saya Pak. Masih boleh bertanya tidak? Boleh, Krisna, silakan. Oke. Jadi mungkin apa yang dibilang Pak Dipta tadi tentang your plan will change, itu memang terjadi di hidup saya sekarang. Jadi di tahun ketiga dan keempat nanti saya pengen lebih fokus ke competition, terus lomba-lomba gitu Pak. Tapi di sisi lain saya dapat tanggung jawab nih, jabatan di keluarga mahasiswa di jurusan saya. Dan itu jabatan yang sebenarnya tinggi di jurusan saya gitu Pak. Nah, itu sebenarnya sesuai sama passion saya, tapi saya tidak bisa melakukan passion saya yang lain seperti mencoba tantangan baru, terus mengeksplor hal baru. Itu gimana ya Pak? Oke. Yesa kalau mau jawab bilang ya. Oke. Jadi, Organizational Experience, Head of Exploration Division, Students Natural Lovers. Yang itu bukan? Atau ada lagi yang ini baru lagi nih? Jadi, baru lagi. Oke, good. Ya, Oke, nanti diupdate berarti ya. Saya jawabnya gini. Pengalaman saya pribadi. Jadi, saya itu sering dipercaya. Dari dulu itu, saya punya skill yang lebih dari teman-teman lain ya di kantor nih. Itu memfasilitasi sebuah meeting atau workshop atau diskusi seperti ini. Kan kelihatan ya. Nah, jadi kemarin itu saya baru dipercaya untuk memfasilitate sebuah workshop yang sebenarnya jauh sekali, sebenarnya itu bukan tanggung jawab utama saya. Karena saya kan sekarang operation support, nah ini ngomongin soal operations gitu, bahkan dari sisi engineering-nya. Dulu memang itu saya yang pegang, tapi sekarang udah bukan saya. Ya, me being me, aku nggak pernah menolak, aku nggak pernah
ya namanya kalian, dan saya yakin kalian semua pasti kayak gini. Oh, suruh kerjain ini, yuk. Suruh kerjain ini, yuk. Ya kan, nggak pernah lah nolak kesempatan itu kalian. And that's good, keep it up. Ya, aku juga kayak gitu. Tapi begitu dijalanin, aku ngerasa perhatian aku terbagi. Dan orang-orang utama yang butuh perhatian aku, jadinya nggak dapat perhatian yang berkualitas dari aku. Di situ aku tahu, oke, I have to prioritize. Dan di saat sudah prioritize, dengan elegant, aku mengakui ke orang-orang itu di workshop itu. Aku tulis, Bapak Ibu, mohon maaf. Terima kasih atas kepercayaannya. Tapi saya tidak sanggup melanjutkan ini karena saya tidak bisa memberikan kualitas dan intensitas yang sepenuhnya ke workshop ini. Dan ujung-ujungnya kita semua akan rugi. Dan saya tidak mau itu sampai terjadi. Jadi mohon maaf, saya undur diri. Oke, Yesha, thank you. Saya undur diri. Mohon tugas memfasilitasi workshop ini diserahkan ke yang lain. Saya akan terus bantu apabila diperlukan. Saya diperlukan ide untuk menjalankan workshopnya, tapi saya tidak sanggup menjadi fasilitator utama lagi. And that was one of the best things that I have done in the past few months. Kenapa? Karena itu begitu aku mundur dari situ, aku bisa fokus banget di tim aku. Dan tim aku tuh sekarang menghandle masalah COVID ini. Karantina, observasi orang, rapid test, kita charter pesawat, banyak banget yang diurusin. Jadi aku bisa fokus di situ. Dan alhamdulillah cukup baik lah ya kita melakukan semua ini, mitigasi COVID ini. Jadi sekali lagi, kadang-kadang itu kemampuan kita untuk bilang nggak sanggup, nggak bisa, I need help, itu kalian pasti takut ngomong itu. Kenapa? Karena kalian takut dianggap incapable, nggak sanggup, nggak kompeten. But no. Kalau kalian bisa ngomongnya secara tulus dan memang benar-benar nggak bisa, karena ini saya nggak mau ngerugiin orang lain, people will respect you more for doing that. People will respect you more for saying no to something, but for a very good reason, and elegantly saying why you don't want to take that opportunity. Oke? Jadi sekali lagi yang aku bilang, kalau kamu mau menolak atau mau mundur, tulis pernyataan pengunduran diri kamu, baca lagi, hapus, tulis lagi. Oke? Semoga menjawab. Jadi prioritas. Terima kasih, Pak. Pak, izin live duluan ya. Oke, sip. Ada lagi? Satu lagi, kalau ada yang mau. Satu lagi. Halo, Pak. Silakan, Bukit. Welcome back. Aulia mau cabut ya? Nggak, mau nambahin. Oke, silakan, Bukit. Nah, pertanyaannya Mas tadi, Mas siapa? Maaf, lupa namanya. Krisna. Ya, Mas Krisna. Jadi gini, Mas. Hal yang Mas alamin itu mungkin saya juga alamin. Saya di sini sebagai ketua himpunan. Jadi bendahara juga di asrama. Pokoknya jadi desainer juga di Organda. Dan juga di fakultas di bagian advokasi. Jadi maksudnya gini, Mas. Mas jangan pernah sekali-sekali menjudge diri Mas itu nggak sanggup. Karena gini, Mas. Saya percaya kemampuan manajemen dengan permasalahan yang sekarang, yang cuma di organisasi dan akademik, itu akan impact, Mas, ke depannya gitu. Nah. Karena saya percaya sekompleksnya masalah di dunia perkuliahan itu akan lebih kompleks lagi masalah yang di dunia kerja. Jadi, manajemen masalah yang kita pelajari sekarang itu akan berdampak baik untuk kemampuan kita memanajemen masalah di kemudian hari di dunia kita kerja. Seperti itu, Mas. Itu dari saya. Dan juga, Pak, saya mau menambahkan tadi dari Mbak Ana dan Mbak Nadia. Boleh, Pak? Boleh. Ini Mbak Ana dan Mbak Nadia. Tadi saya mau nambahin cuma keduluan Mbak Feni tadi. Saya juga punya teman, dia waktu itu PKL juga, dan digodain sama om-om. Ini mohon maaf ya, karena saya perspektifnya cerita Mbak Ana dan Mbak Nadia tadi ini adalah, saya menangkapnya itu negatif. Nah, jadi gini, Mbak, sarannya, kita harus memfilter itu, Mbak. Jadi kalau misalnya itu negatif, tinggalkan, jangan dipikirin. Karena ini perspektif saya tentang cewek nih, saya nggak begitu memahami. Karena saya pernah baca, untuk memahami cewek itu nggak ada bukunya. Karena sulit dipahami. Jadi gini, Mbak. Jadi
kita harus filter. Kalau memang itu negatif, tinggalkan aja Mbak. Kita harus bersikap bodoh amat, karena kalau kita pikirkan terus, itu akan nyangkut di kita. Malah nanti kita yang akan stuck jalan di tempat gitu, nah, yang harusnya kita maju dan itu sebagai batu loncatan kita, malah kita stuck gitu Mbak. Jadi biarin aja kalau itu negatif gitu, nah. Itu Mbak. Untuk Mbak Feni tadi, saya mau nambahin lagi Pak. Boleh? Lanjut. Orangnya nggak ada. Mbak Feni. Orangnya nggak ada tapi nggak apa-apa. Oh nggak ada ya? Oh nggak usah kalau gitu Pak. Saya masih rekam. Nggak apa-apa ya. Mungkin yang lain bisa dapat manfaatnya. Nggak apa-apa. Sampai Oh ya, jadi gini Pak. Masalah public speaking. Nah, kita berbicara kan menyampaikan sebuah pesan. Pesan itu akan mudah diterima orang ketika bahasa kita sederhana. Betul. Dan juga kita jangan terlalu banyak mikir. Kalau kita banyak mikir, bahasa kita akan semakin kompleks. Karena apa? Karena kalau kita mikir sebelum, maksudnya bukan saya memberitahu jangan berpikir sebelum berbicara, jangan impulsif, jangan. Maksudnya begini, kalau kita berpikir terus sebelum bicara nih, bahasa kita akan kompleks, dan nantinya akan susah dipahami gitu. Nah, jadi lebih baik kita sedikit berpikir, tapi kita sambil berbicara sambil berpikir, nanti bahasa kita akan jadi sederhana seperti itu. Mungkin itu aja, tapi kalau banyak kurangnya mohon maaf. Terima kasih Pak. Mantap. Terima kasih, Terima kasih. Mas. Thank you, Bu. Keren. Bu Giti seneng ngomong orangnya batin. Saya mau bertanya, masih bisa nggak? Silakan, satu lagi deh. Sip. Ya, jadi saya ini lagi merasakan kebingungan atas pilihan hidup saya ke depannya. Oke. Jadi saya itu bukan bermaksud pamer ya, ini sekedar cerita, sharing, dan banyak pilihan pasti. Ya, meminta masukan atas teman-teman semua. Jadi saya itu sekarang lagi diamanahi sebagai international delegasi buat model United Nation ke Jerman. Nah, rencananya itu tahun ini bulan Juni, sekarang ini awal Juni, cuman karena corona jadinya diundur, dan worst case-nya itu diundur tahun 2021. Nah, sedangkan 2021 itu saya udah waktunya fokus dengan tahun keempat saya, yaitu TA. Nah, yang bikin saya bingung, ini tuh opportunity yang sangat langka gitu. Nah, mentor saya itu kayak memberi kebebasan sama tiap-tiap individunya, kan saya timnya ada 8 orang. Kayak dikasih kebebasan mau lanjut atau enggak. Lanjut apanya? Lanjut yang jadi international delegate. Oh, yang delegate itu. Oke, terus. Ya. Terus kalau misalnya lanjut, ya udah berarti kontraknya diperpanjang sampai 2021. Worst case itu kayak ikutan di bulan Juni tahun depan. Berarti kan sedangkan saya itu udah jadi delegates itu dari bulan 2019 Desember. Berarti kayak saya latihan itu selama satu tahun lebih. Padahal biasanya kalau tahun lalu itu kayak cuman 4 bulan, ya paling lama 6 bulan. Nah, berarti kalau saya perpanjang, saya hanya bisa fokus di ranah itu saja, MUN itu saja. Sedangkan masih banyak ke depannya yang harus saya tanggung jawab kerjakan gitu. Nah, tapi di sisi lain, itu kayak main goal saya juga, apalagi kayak ya ke Jerman gitu kan. Kayak saya pengen gitu, dan di selama kuliah ini saya belum pernah mendapatkan kesempatan ke luar negeri. Jadi kayak ya saya bingung gitu, Pak. Kamu nggak bingung, Aulia. Kamu udah tahu jawabannya apa. Cuma saya mendenial gitu ya, Pak. Enggak, kamu cuma butuh afirmasi aja. Semua coba yang denger di sini, semua tahu nggak dia sebenarnya maunya apa? Ya, tahu, Pak. Apa? Fokus TA. Mau ke Jerman, Pak. Kita di Jerman. Ana nyebelin aja tuh. Ana lagi. Ya, semua udah tahu nggak dari nada dia ngomong dia maunya kemana kan? Tahu ya? Luar negeri. Jerman. Kurang Di Jerman, Pak. Yes. Apa, Pak? Ya itu. Bener nggak tadi? Nggak tahu suara. Coba Pandu tadi yang aku dengar ngomong tadi.
Iya, TA di Jerman aja. Nah, itu dia. Iya. Solusinya. Kelar. Oke. Benar-benar. Gini, kriteria penilaiannya adalah gini. Kesempatan mana yang tidak bisa diulang? Ya. Nggak bisa diulang. TA. TA nggak bisa diulang. Bisa. Diundur aja Bisa TA-nya. dong, diundur aja. Nah, sekali lagi, kesempatan mana yang susah untuk diulang? Bukan tidak bisa, susah untuk diulang. Ya. Diulang ya international delegates itu sih. Ya. Aku keputusan hidupku itu ujung-ujungnya banyak ditanya perut. Aku pernah bilang nih kemarin nih. Trust your gut, G-U-T, bukan G-O-D. Kalau God, pasti Tuhan, kita nanya. With your gut, perut kalian itu, kalian harus lebih banyak bisa menjalin koneksi dengan perut kalian. Ya, di saat kalian melakukan sesuatu, kalau kalian nggak merasakan sesuatu yang aneh, dan biasanya itu adalah sesuatu yang tepat. Tapi kadang-kadang lucu juga, di saat kalian ngambil keputusan ini, kok aku deg-degan banget ya, kok aku rasanya resah banget ya. Itu juga bisa jadi keputusan yang bagus. Because you're growing. It means you're stepping outside your comfort zone. And itu normal, itu wajar gitu kan itu. Cuma judging from how you delivered your question, kamu udah menjawab sendiri pertanyaan kamu. Oh iya, tapi ada tambahan lagi Pak. Ini Nah, kan? case-nya juga nih ya. Saya tuh merasa kayak MBN itu jadi goals-nya itu awal ya, karena saya belum pernah ke luar negeri. Maksudnya ya buat nambahin CV saya pengen ke luar negeri gitu. Jadi kayak saya cari peluang di mana saya bisa ke luar negeri. Goal saya itu ke luar negeri Pak, buat nambah ilmunya ya. Nah, akhirnya yang lagi buka itu MUN. Nah, saya itu sebelumnya belum pernah pengalaman MUN nih Pak. Jadi awalnya member langsung international delegation dengan belum pernah ada pengalaman. Terus pas masuk saya kaget, ternyata perjuangannya itu kayak panjang gitu dan kayak harus latihan, harus minimal ikut 2 nasional MUN kayak Erlangga MUN, ITB MUN kayak gitu-gitu. Nah, terus setelah saya jalani kayak oke emang bisa membantu bahasa Inggris saya, disuruh kayak nonton TED kayak Bapak bilang, terus kayak disuruh speech-nya juga harus diplomatis gitu, ya itu bagus buat bahasa Inggris saya. Cuman saya tuh merasa kayak bukan passion. Setiap ada latihan, saya tuh merasakan pressure dan saya merasa takut gitu. Saya nggak maksimal. Apa yang paling bikin kamu takut? Takut dimarahin mentornya sama kapasitas saya tuh dibanding yang lain tuh lebih bagus yang lain gitu. Apalagi saya baru jadi member terus sudah jadi international delegation kayak gitu. Tunggu, kamu tadi nyebut kalau dimarahin mentor. Ya, jadi kayak... Okay. Terus itu faktor eksternalnya berarti ya. Oke, terus? Iya. Nah, kan sekarang dikasih waktu sebulan gitu ya, Pak. Dikasih pilihan mau lanjut atau enggak gitu. Nah, entah kenapa kan berarti liburan ini libur gitu ya, Pak. Entah kenapa kayak saya tuh seneng gitu, gak ada acara ketemu sama mentornya itu kayak seneng, nggak ada beban, nggak ada pressure. Tapi ya itu kayak kalau dilepas nggak jadi ke Jerman dong, kayak gitunya tuh yang jadi menghantui gitu. Tapi kayak ya udah yakin aja ke depannya kalau setelah kerja punya duit kan bisa ke sana sendiri. Ya kayak gitu sih bingungnya. Jadi aku kasih cerita lagi. Aku pernah mengalami, aku punya atasan yang bagi aku nggak udah sampai di tahap nggak respect sama dia, ya. Tapi setelah aku menjalani hubungan sama dia, ternyata aku bisa bilang so far, ternyata he was my best boss so far. Aku udah punya manajer tuh, atasan tuh kira-kira 8 atau 9 lah ya. Ternyata dia sampai saat ini dia justru yang terbaik. Kenapa? Karena di saat dia melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan itu, aku jadi keluar hal-hal yang baik dari aku. Hal-hal yang mendewasakan diriku.
hal-hal yang membuat aku mengalahkan egoku. Jadi ternyata memang gue butuh bos yang kayak gini. Gue bukan butuh bos yang mengayomi ternyata saat ini. So the boss you have right now, atau mentor you have right now, is the best mentor for you right now. Kamu tuh dikasih memang benar-benar saat ini sesuai yang kamu butuhkan saat ini. Nah, semoga hubungan kamu sama mentor ini coba kamu lihat lagi. Apakah ini cuma karena dia atau karena faktor lain? Itu satu. Ya, berikutnya 10 tahun lagi di saat kamu cerita, kamu ada di posisi aku dan kamu berbagi dengan mahasiswa, kamu akan lebih bangga cerita yang mana? Saya nggak jadi ikut MUN, saya fokus di TA, atau saya fokus di MUN, saya lupakan TA saya dulu. Ceritanya akan lebih keren yang mana? Yang kedua sih, Pak. Yang MUN. Nah, tapi rencananya nih Pak, TA-nya itu di semester 7. Sedangkan semester 7 itu saya nggak tahu nih struggle-nya kayak gimana. Sedangkan MUN itu juga di semester 7 gitu, Pak. Yeah. Jadi kayak sama-sama. Oke. Kamu mau buru-buru kemana sih cepet-cepet lulus? Mungkin karena udah nggak ada mata kuliah lagi, Pak. Di semester 7 kayak ya cukup gitu. Terus juga terus buru-buru, tapi buru-buru mau kemana? Ya. Udah lulus? Pengen ini, Pak. Saya pengen mendalami. Nah, sekarang ini saya sedang menekuni UI UX design. Nah, saya lulus, saya pengen mendalami itu. Soalnya ilmu itu tuh kayak nggak harus di sistem informasi atau apa gitu ya, barangkali nanti bisa jadi awalnya tekun gitu, jadi ada pekerjaan dan Oke, aku tutup dengan ini terakhir, tanggapan aku terakhir. If I could go back in time, I would make more mistakes. Titik. Semoga membantu. Belum, Mbak. Ya, terserah kamu mau mengartikannya seperti apa. Sekali lagi, kalau aku bisa kembali lagi ke zaman dulu, I would make more mistakes. I would make more bad decisions. Karena ternyata selama ini aku belajar paling banyak itu adalah di saat aku bikin kesalahan. Banyak banget pelajaran. Oke, Aulia. Masih belum puas dia. Tapi kalau yang MUN ini ngerasa nggak nyaman gitu gimana, Pak? Don't do it. Don't do it. Nggak ada yang memaksa kamu untuk melakukan itu. Trust your gut. What does your gut say? Perut kamu bilang apa? Do that. That's the best form of advice. Trust your gut. Karena ujung-ujungnya kalau kamu dengerin perut kamu, kalau salah, oh ya sudah. Kan gue sendiri yang bilang. Kalau benar, gue sendiri yang bilang. Gitu. Oke. Kalau kamu mau lebih jelas lagi, you have to talk to a coach. Karena aku di sini posisinya bukan jadi coach. Kalau aku jadi coach, aku tidak akan mengarahkan kamu ke satu keputusan. Aku akan nanya kamu maunya apa, ini segala macam. Nanya, banyak nanya. Ya, kalau lagi sesi kayak gini, aku nggak bisa jadi coach banget gitu. Aku harus ngasih berapa cerita-cerita gitu. Oke? Udah jam segini. Ya, terima kasih. Kalau mau kita, insya Allah kita lanjut lagi minggu depan. Nanti saya kabarin kalau ternyata saya padat jadwalnya minggu depan, kita undur ke 2 minggu lagi. So far, pokoknya intinya dimantepin lagi Google Slides-nya. Kalau ada yang mau ditanggapi, kasih komen, tag aku, tag kita, salah satu dari coach-nya, ya kan. Ngomong juga di LinkedIn Group, dan sebagainya. Nanti berikutnya, jangan lupa cari lowongan kerjanya. Oke, cari yang cocok. Kalau Aulia misalnya mau fokus di MUN, ya bilang aja si MUN itu. Oke, kalau Kevin mau ngomongin soal mau buka bisnis, tulis gitu bilang, saya maunya buka bisnis. Nanti aku kasih isiannya ya, ada form isiannya nanti. Oke? Sip. Mantap semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Nanti sesi berikutnya aku mau dengar banyak dari Muhammad Rizky Setia Pratama. Dari tadi aku belum dengar. Oke? Oke, sip. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.